Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nabila Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal untuk memenuhi tugas ke-8 praktikum pajak. Nah, pertama-tama, apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan sistem fiskal. Nah, di sini terlihat saya sudah membuat laporan rekonsiliasi fiskal pada PT Adil Sejahtera tahun 2017. Nah, di laporan rekonsiliasi fiskal itu ada keterangan menurut akuntansi, kemudian koreksi fiskal, kemudian menurut fiskal. Koreksi fiskal itu ada dua, positif dan negatif. Positif itu terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak. Yang negatif itu menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Nah, di keterangan ada peredaran usaha, ada akun-akun, yaitu ada peredaran usaha, persediaan awal, pembelian, persediaan akhir, HPP, penghasilan bruto, kemudian ada biaya-biaya usaha seperti biaya pegawai, sewa, air, listrik, dan telepon, promosi, penghapusan piutang, biaya lain-lain. Kemudian ada laba usaha, bunga deposito, dan total penghasilan. Nah, yang pertama di sini ada akun pertama yaitu peredaran usaha. Di sini menurut akuntansi sebesar 15.921.500.251.500. Kemudian menurut fiskal jumlahnya juga sama. Kemudian ada akun persediaan awal. Di sini sebesar 5.500.000.000 dan di sini juga 5.500.000.000. Kemudian di akun pembelian juga di sini 15 miliar dan di sini 15 miliar. Nah, saldo ini didapat dari soal yang tersedia di sini. Yang ada di sini. Kemudian kita balik lagi ke laporan rekonsiliasi fiskal. Nah, di persediaan akhir ini terdapat perbedaan kan di menurut akuntansi dan menurut fiskal. Nah, di sini di koreksi fiskal juga ada negatif sebesar 1 juta. Nah, karena di soal itu ada keterangan perusahaan memakai metode Comwell dengan data yang ada, jadi persediaan itu dinilai dan dilaporkan di neraca sebesar harga pokoknya. Jadi ini dikurang ya, ditambah negatif, jadi menurut fiskal sebesar 9 juta. Kemudian di HPP, kemudian di bagian HPP pada kolom akun sebesar 12.500.000 dan di menurut fiskal sebesar 500. Kenapa? Jadi HPP itu kita kurangin ke persediaan akhir. Nah, selanjutnya ke penghasilan bruto. Penghasilan bruto juga sama, dia ditambahkan ke persediaan akhir. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian biaya usaha. Nah, di bagian biaya pegawai, kita bisa di sini bagian menurut akuntansi dan fiskalnya berbeda.
Kenapa? Kita bisa lihat ke soal terlebih dahulu. Di keterangan ini, biaya pegawai terdiri dari ada pembayaran Tantim 2017 sebesar 20 juta. Nah, di sini kita masukkan ke bagian positif, yaitu menurut akuntansi menjadi 1 miliar 20 juta dan menurut fiskal sebesar 1 juta. Nah, kemudian di biaya sewa, di sini juga ditambah 20 juta itu dari soal. Ini dapat dari sewa rumah direksi. Kemudian ada biaya air, listrik, dan telepon. Nah, di sini juga 105, ada 5 juta dilihat dari keterangan di sini ya, terdapat biaya air sebesar 5 juta. Kemudian di biaya promosi menurut akuntansi dan menurut fiskalnya sama. Itu terdapat dari soal juga. Kemudian ada biaya penghapusan piutang. Nah, di sini dari mana 275 juta ini? Dari penjumlahan data piutang yang dihapuskan, didapat dari data piutang yang dihapuskan. Nah, ada di kolom diumumkan ke penerbitan. Nah, yang diumumkan ke penerbitan ini dijumlah, kemudian dimasukkan ke dalam kolom positif, dan kemudian dikurang menjadi 25 juta. Kemudian ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain terdapat 64 juta. Nah, di sini juga terdapat dari penjumlahan biaya pengurusan keamanan lingkungan ditambah tidak ditemukan bukti-bukti, yaitu 24 juta dan 40 juta. Jadi 64 juta diisi ke kolom koreksi fiskal positif, kemudian dikurang dan menjadi 16 juta. Nah, kemudian kita hitung nih total biaya usaha yang tadi telah kita hitung tadi. Kita jumlahkan, yaitu total biaya usaha itu ditambah hasil dari total biaya usaha itu total biaya usaha dikurang total biaya positif yang ini. Kemudian hasilnya sebesar 1.616.000.000 rupiah. Kemudian ada laba usaha. Kemudian ada laba usaha. Nah, laba usaha ini didapat dari pengurangan penghasilan bruto dikurang dengan total biaya usaha dan hasilnya sebesar 2.784.251.500 rupiah. Kemudian selanjutnya ada bunga deposito. Nah, bunga deposito ini didapat dari 20 juta ini dapat dari soal 20 juta. Nah, kemudian ada total penghasilan. Total penghasilan ini hasil dari laba usaha ditambah bunga deposito. Jadi hasilnya 2.804.251.500 rupiah. Nah, setelah membuat laporan rekonsiliasi fiskal, kita beralih ke soal kedua, yaitu menghitung pajak terutang. Bagaimana cara menghitung pajak terutang? Pertama-tama rumusnya itu adalah 25% dikali menurut fiskal. Nah, menurut fiskal itu adalah total penghasilan dari
total penghasilan menurut fiskal, yaitu sebesar 2.804.251.500 rupiah. Nah, kemudian kita kalikan dengan 25%, yaitu hasilnya 701.062.875 rupiah. Nah, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.